dibanding pemilu 2019 itu kan luar biasa baik dari sisi logistiknya, SDM-nya dan seterusnya. Apalagi juga timing waktu yang harus kami selesaikan itu bisa sampai 24 jam lebih, mulai jam 7 sampai jam 7 berikutnya. Karena apa? Karena harus menghitung 5 jenis surat suara yang begitu rumit itu. Nah, besok dengan pilkada serentak, ada pemilihan gubernur Jawa Tengah dan Bupati Purbalingga, dan ini juga tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia. Maka tentu dari sisi teknis penyelenggaraan kami lebih mudah, Pak. Lebih mudah, lebih simpel, dan asumsi kami itu nanti jam 4, jam 5 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Zama Ahsari Aramsyah, SIP MIP, Ketua KPU Purbalingga. Apa kabar Pak Samsam? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Ya. Pak Samsam lahir di Gresik 24 September 1978. Pendidikan terakhir program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Terpilih menjadi anggota KPU 2 periode dan menjadi ketua ya, saat ini periode 2023-2028. Nah, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin Pak Samsam bisa bercerita mengenai perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya perkenalkan diri, nama saya Zama Sari, panggilannya Zamzam. Saya lahir di Pulau Bawean, tempatnya di tengah-tengah antara Kalimantan dan Jawa ya, tapi masuk Kabupaten Gresik. Dan bahasanya bahasa Bawean ya, mirip-mirip Madura lah. Nah, kebetulan saya dulu S1-nya di Jogja, Pak, di Universitas Muhammadiyah Jogja, ambil HI, Hubungan Internasional. Terus kemudian lulus dari Universitas Muhammadiyah Jogja, kami langsung ke Jakarta. Tapi sejak kami di kampus memang kami sudah aktif di organisasi, salah satunya di BEM ya. Kami juga pernah di BEM, terus di PES Mahasiswa, termasuk juga di Ekstra Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Dan kami berkarir di sana mulai dari cabang khususnya di lembaga PES mahasiswanya, kemudian di Bakornas LAPMI PBHMI, kemudian kami di 2011 kami menjadi tenaga ahli anggota Komisi 7 sampai 2014, kemudian di periode 2014-2019 saya menjadi tenaga ahli di Komisi 2. Namun tidak sampai purna sampai 5 tahun karena pada Oktober 2018 kami dipercaya dan dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Purbalingga periode pertama 2018-2023. Kebetulan saat itu kami dipercaya untuk menjadi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nah, sampai hari ini di periode kedua ini kami dipercaya oleh teman-teman untuk mengampu sebagai Ketua Divisi Logistik dan juga Ketua KPU Purbalingga periode 2023-2028. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan kami bisa
mengemban Eh, amanah ini dengan Ya. baik, Ada dengan pertanyaan, penuh tanggung jawab. ada ya, ada pertanyaan sedikit. Lahir di Gresik, kuliah di Jogja, kemudian di Jakarta, kerja di Jakarta, kok tiba-tiba jadi anggota KPU-nya di Purbalingga? Ya, kami kebetulan pas nikah itu sudah pindah domisili di Purbalingga. Cuma memang Hmm. kami aktivitasnya di Jakarta, Pak. Jadi KTP-nya Oke, KTP Purbalingga, aktivitasnya di Jakarta. ya baik. Ya kalau nggak dijelaskan orang bertanya-tanya itu aneh. Gitu. Nah, eh, sekarang setelah Pileg 2024, bagaimana komposisi perolehan kursi di DPRD Purbalingga dan bagaimana antisipasinya nanti terhadap pelaksanaan Pilkada Purbalingga 2024? Ya, kalau lihat komposisi perolehan kursi ya di Purbalingga di pemilu 2024 kemarin, itu pemenangnya adalah PDI Perjuangan Ya, dengan total kursi itu 14 kursi. Kemudian nomor 2 itu PKB dengan total kursi 9. Dan berikutnya adalah PKS dengan total kursi 7. Berikutnya lagi itu adalah eh, Golkar dan Gerindra dengan kursi masing-masing partai politik sejumlah 6. ya, Golkar 6, Gerindra 6. Ada juga PAN 3 kursi, ada P3 2 kursi, ada Nasdem 1 kursi, ada Demokrat 2 kursi. Jadi totalnya 50 ya, kursi. Itu ya, komposisinya, Pak. ya. Jadi dengan hasil itu hanya PDIP yang bisa mencalonkan apa bupati wakil bupati tanpa koalisi. Betul, betul. Karena kan Ya, menurut persyaratan pencalonan itu bahwa ada dua kemungkinan yang dipilih oleh partai politik untuk ya, mencalonkan kadernya menjadi bupati dan wakil bupati Purbalingga. ya, Pertama adalah menggunakan penghitungan perolehan kursi ya, atau penghitungan perolehan suara. Kalau penghitungan ya, kursi, maka yang memenuhi ketentuan 20% kursi itu adalah ya, hanya PDIP. Jadi PDIP untuk Pilkada 2024 di Purbalingga itu bisa mencalonkan tanpa berkoalisi. Sedangkan partai lain itu harus menjalin kerjasama atau koalisi dengan partai lain yang secara nominal kursinya belum cukup untuk bisa mencalonkan menjadi 20%. ya. Dengan komposisi hasil Pileg 2024 semacam itu, kira-kira diprediksikan akan ada berapa calon yang berkompetisi untuk Pilkada 2024 di Purbalingga? Ya kalau asumsi-asumsi bisa bisa 4, bisa 3 ya. Misalnya Ya, PDIP sendirian. Kalau ya, PDIP sendiri karena memang secara persyaratan sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan sendiri, itu sudah bisa satu pasangan calon. Terus kemudian ya, ada PKB yang kursinya 9, tinggal berkoalisi dengan salah satu partai politik yang dapat ya, satu kursi, misalnya Nasdem, ya, itu sudah bisa mencukupi untuk memenuhi ketentuan 20% perolehan ya, kursi, yaitu 10 dari 50 ya, kursi. Jadi ya, sudah ada dua pasangan calon. Terus ya, berikutnya adalah misalnya PKS dengan PAN. Yang ya, PKS dapat 7 kursi dengan PAN dapat 3 kursi, ya, maka itu bisa menjadi satu pasangan calon, berarti ya, total 3. Nah, berikutnya adalah bisa koalisinya Golkar dan Gerindra yang sama-sama dapat ya, 6. Itu sudah memenuhi ketentuan ya, lebih dari 20%. Maka ya, kalau dari komposisi itu, Pak, secara utak-atik ya, secara ya, asumsi-asumsi dasar, itu ada kemungkinan 4 pasangan calon. Jika ya, analisis ini kemudian dipakai oleh partai politik untuk mencalonkan ya. gitu. Ada kemungkinan calon perseorangan, Pak? Sampai saat ini belum ada gelagat, Pak. Ya, Sampai saat ini belum ada gelagat untuk munculnya calon perseorangan karena ada beberapa tokoh yang dulu pernah datang ke kantor menyampaikan terkait dengan
persyaratan perseorangan dan seterusnya. Tapi sampai saat ini belum ada progres yang cukup signifikan sehingga nyaris mustahil di Purbalingga ada calon perseorangan. Ya, Nah, ya, apalagi memang calon perseorangan itu cukup berat sebenarnya dari sisi ya, persyaratan karena harus mendapatkan apa namanya dukungan dari masyarakat dalam bentuk fotokopi KTP yang itu nanti dibumbui tanda tangan dalam satu dokumen BB1 perseorangan. Dan di Purbalingga kemarin kami sudah membuat surat keputusan terkait jumlah syarat dukungan bagi calon perseorangan itu sebanyak 57.921. ya, Itu adalah total 7,5% dari jumlah DPT yang ada di Purbalingga sebanyak 772.268. ya, Jadi cukup berat sebenarnya, hampir 28.000 untuk ya, memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan. ya. Baik. Nah, di Purbalingga sudah pernah punya pengalaman nggak, Pak, sebelumnya dalam pilkada sebelumnya ada calon perseorangan? Ya, pilkada terakhir kami itu kemarin ya di 2020 di masa pandemi, itu Ya, ada satu calon perseorangan yang sudah menyerahkan dukungannya, cuma tidak sampai memenuhi syarat, Pak. ya, Jadi sudah masuk dokumennya, termasuk dukungannya dari masyarakat dalam bentuk BB1 perseorangan, dan sudah diinput di Silon, ada operatornya juga, tapi kemudian di detik-detik terakhir yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk memenuhi dukungan minimal dan sebaran 50% dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. ya. Baik. Nah, dengan kondisi seperti yang diprediksikan tadi oleh Pak Zamzam, saat ini siapa saja yang sudah muncul mendeklarasikan diri, memasang baliho, atau mungkin diusulkan baik perorangan atau partai untuk menjadi calon. Ya, kalau kemarin saya dapat ini ya, share-sharean berita lokal ya, berita Ya, online di Purbalingga, ya, bahwa sampai saat ini belum ada satupun masyarakat yang mengambil formulir di masing-masing ya, partai politik. Jadi belum ada pergerakan untuk mendaftar ya, menjadi calon bupati dan wakil bupati Purbalingga. Cuma secara ya, umum kalau berbicara tentang ruang publik yang sudah disesaki oleh baliho-baliho bakal calon ya, itu tentu ada. Walaupun sebenarnya kami juga belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan nanti pada saatnya itu benar-benar akan mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati Purbalingga atau tidak. Setidaknya yang kami lihat itu di ruang publik ada baliho besar ya, yang itu ya, memang menurut teman-teman itu ada indikasi memang mau mencalonkan semacam ya, uh, tes the water lah atau cek Om Fahmi itu adalah anaknya calon terpilih anggota DPR RI dari fraksi PKS dan sekarang ya, yang beliau adalah juga calon terpilih di Dapil 7. Ada juga Ruli Adi. Ruli Adi itu uh, salah satu tokoh di masyarakat yang dulu juga kerja di BUMN dan terkenal sukses dan itu juga sudah ada balihonya dan informasinya juga ada keinginan untuk mencalonkan. Tapi kita nggak tahu apakah kendaraan partai mana yang nanti akan dipilih oleh yang bersangkutan. Nah, ada juga muncul nama Ketua DPD Golkar. Ada juga muncul Ketua DPD Gerindra. Nah, jadi semua masih ya, diskusi di ruang publik, Pak. Belum ada apa namanya kepastian. Nanti kepastiannya tentu ketika sudah ya, kami buka proses penerimaan pencalonan itu di bulan September insya Allah nanti. ya. Baik, Pak Zamzam. Nah, bagaimana dengan petahana ya? Artinya bupati terakhir yang eh, masih satu kali menjabat, jadi punya peluang untuk mendaftar lagi. Apakah sudah ada tanda-tanda akan ikut mencalonkan diri? Ya, nama-nama yang saya sebut tadi itu adalah tentu non incumbent ya, karena Ya, uh, besar kemungkinan
Bu Bupati ini akan maju lagi. Nah, Karena beliau pertama adalah dari partai politik pemenang pemilu, terus yang ya, kedua posisinya sebagai incumbent dan secara syarat masih memenuhi ketentuan untuk mendaftar yang kedua kalinya. Sebenarnya ya, Bupati ini di periode pertama itu sudah jadi Bupati, Pak. Jadi ya, periode pertama 2015 ya, 2015 ya, 2010 beliau awalnya itu adalah wakil. Kemudian ya, ada kasus, kemudian beliau jadi PLT dan kemudian ya, dilantik menjadi bupati. Tapi pada saat beliau menjadi bupati, jabatan beliau kurang dari 2,5 tahun sehingga tidak dihitung satu jabatan. Nah, ya, periode penuhnya itu di 2020 2024 ya. Kalau di ya, PKPU di Undang-Undang 10 ya 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu. ya, Nah, artinya eh, Bupati incumbent ini sebenarnya masih ada peluang untuk mencalonkan kembali untuk yang kedua kalinya. Karena di periode pertama itu yang bersangkutan walaupun pernah jadi bupati menggantikan bupati sebelumnya, masih belum dihitung satu jabatan periode. Jadi sangat besar kemungkinannya itu. ya, ya. Lalu bagaimana dengan wakil bupati, Pak? Wakil Bupati ini kemarin pada saat mencalonkan, itu dia sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Nah, Ya, sekarang posisinya beliau sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPD, digantikan orang lain. Kami juga ya, tidak tahu apakah yang bersangkutan nanti akan mencalonkan lagi atau masih tetap berpasangan dengan Bupati yang sekarang atau bagaimana kami belum dapat informasi, Pak. Tapi yang jelas beliau dari apa partai politik ya, partai politik yang termasuk juga kategorinya partai politik besar di Purbalingga. baik. Nah, di dalam pelaksanaan pilkada ini kan pertama kali pilkada serentak. Apa yang dicermati oleh KPU? Apakah ada hal-hal yang baru yang menjadi perhatian khusus? Ya, pertama tentu kerja-kerja KPU itu lebih ringan dari sisi teknis penyelenggaraannya, Oh, baik itu dari sisi logistiknya, dari sisi penyiapan SDM-nya, karena dibanding pemilu 2019 itu kan luar biasa baik dari sisi ya, logistiknya, SDM-nya dan seterusnya. Apalagi juga timing waktu yang harus kami selesaikan itu bisa sampai 24 jam lebih, mulai jam 7 ya, sampai jam 7 berikutnya. Karena ya, apa? Karena harus menghitung 5 jenis surat suara yang begitu rumit itu. Nah, besok hmm, dengan pilkada serentak ada pemilihan gubernur Jawa Tengah dan Bupati Purbalingga, dan ini juga tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia. Maka tentu dari sisi teknis penyelenggaraan kami lebih mudah, Pak. Lebih mudah, lebih simpel, dan asumsi kami itu nanti jam 4, jam 5 sudah selesai. Kalau ya, penghitungannya misalnya mulai jam 1 dengan asumsi rata-rata pemilih di masing-masing TPS 450 sampai 500, ya, walaupun di ketentuan itu nanti maksimal 600, itu bisa kita selesaikan ya kurang lebih nanti jam 5 sore sudah selesai. ya, Karena tinggal buka surat suara dan dihitung sah dan tidak sahnya. Beda dengan pemilu 2019, terutama yang legislatif. Itu harus melihat partainya, harus melihat coblosannya dengan apa? Dengan ukuran surat suara yang begitu besar, itu memang iya, cukup rumit bagi kami. Di sisi lain juga dari sisi TPS, Pak, jumlah TPS kami tentu berkurang drastis ya. Kalau di pemilu 2019 kemarin itu TPS kami 2964. Kalau sekarang ini di 2024 untuk pilkada itu cuma 1783. Jadi lebih kecil dan untuk mencari SDM yang nanti akan menjadi anggota KPPS juga lebih mudah. Cuma problem kemarin itu di 2020, pengalaman kami melaksanakan pilkada di 2020 di tengah pandemi itu memang cukup luar biasa apa ekstra hati-hati karena semua ruang publik harus dibatasi, ruang gerak sosialnya termasuk ada distancing yang harus ketat ya, sehingga kita harus pakai masker dan seterusnya dan seterusnya. Ada APD yang harus kita pakai. Nah, besok itu tentu itu semua sudah tidak ada dan mudah-mudahan nanti Pilkada Purbalingga dan seluruh Indonesia juga berjalan secara aman dan sukses. Nah, yang paling baru sebenarnya Sirekap ya, walaupun Sirekap dulu itu ya, hanya digunakan di 271 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ya, di 2020. Nah, sedangkan kabupaten ya, lain ini kan tidak pernah mengalami Sirekap.
Nah, Ya, kalau kami sudah pernah mengalami dan insya Allah mudah-mudahan nanti kami bisa adaptasi ya, lebih cepat dalam ya, menerapkan aplikasi hitung cepat dalam bentuk Sirekap itu. Dan ya. hal-hal lain yang baru saya rasa ini ya, samalah dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau pilkada-pilkada sebelumnya. Ya, baik Pak. Ini menarik tentang Sirekap. Sirekap kemarin itu kan salah satu yang dianggap menyebabkan apa ya ketidakakuratan itu kan data yang masuk dari C1 dari apa TPS-TPS itu, Pak. Itu seperti apa mengantisipasinya supaya tidak terulang? Ya, kalau terkait dengan kebijakan IT-nya kan bukan di ranah kami, Pak. Itu nanti ada Ya. kebijakan KPU RI ya. Cuma kalau Hmm. kemarin itu sebenarnya sederhana. Itu kan Hmm. kesalahan membaca ya. Jadi di Sirekap Hmm. itu ada dua sistem apa namanya alat yang digunakan oleh KPU untuk satu itu alat yang bisa membaca tulisan tangan. Terus yang Ya. kedua itu alat yang bisa membaca urak-urak hitam itu. Nah, sehingga dengan Hmm. angka itu, jadi sistem itu bisa membaca, oh ini 68 misalnya, oh ini Hmm. 69 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena namanya sistem Ya. itu tentu ada error. Misalnya 008 itu dibaca 800 dan Hmm. seterusnya dan seterusnya. Tapi kan sebenarnya angka itu kemudian bisa dipatahkan dengan logika di masing-masing TPS. Masing-masing TPS Ya. maksimal kan 300. Maka Ya. itu sebenarnya ruang KPU RI untuk memberikan apa namanya informasi cepat kepada publik dan itu tidak kemudian menjadi alat untuk Ya. kita apa menggunakan kesalahan baca itu karena yang kita gunakan saat rekap itu adalah sistem tersendiri Ya. walaupun tetap namanya si rekap. Nah, Ya. mudah-mudahan dengan situasi yang demikian kemarin berkaca pada pemilu 2020, terus kemudian Pilkada 2020, Pemilu 2024, tentu nanti insya Allah pimpinan kami di KPU RI lebih menyiapkan dengan baik, dengan matang IT terutama terkait dengan Sirekap itu sendiri. Dan Sirekap ini juga insya Allah juga tidak akan lebih rumit, Pak. Karena kalau Ya. kemarin lebih rumit karena ada partai, ada caleg, terus Ya. calegnya itu juga banyak gitu. Nah sekarang ini kan paling kalau misalnya maksimal itu lima ya, lima pasangan calon atau Ya. empat lah. Nah empat ini kan tinggal dihitung, nomor satu sah, nomor dua sah, tiga sah, empat sah dan seterusnya. Jadi si rekap insya Allah tidak akan apa ya, tidak akan sulit untuk membaca angka-angka itu karena tidak banyak hal yang harus disiapkan seperti 2024 kemarin pada saat pemilu. Jadi lebih mudah lah cara Ya. menghitungnya gitu. Ya. Pilkada didahului oleh pileg, pilpres yang apa sudah menggerakkan begitu banyak sumber daya manusia, fasilitas dan sebagainya. Apakah ini membuat pilkada lebih hemat, Pak? Apa bisa memanfaatkan apa SDM, apa mungkin peralatan yang sudah pernah dipakai dan sebagainya. Kalau dari sisi apa namanya niatnya itu kan luar biasa sebenarnya. Jadi publik itu Hmm. harus dikasih tahu ini loh hasil hitungan cepat dari IT yang sudah Ya. dibangun oleh KPU RI. Ya. Nah, cuma memang bahwa di perjalanan ada error, ada apa namanya mesin yang salah membaca itu kan hal yang biasa gitu loh. Hmm. Artinya namanya teknologi itu ya memang ada kelemahan-kelemahannya. Cuma begini, bahwa kami sebagai penyelenggara itu sebisa mungkin itu untuk apa namanya menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu termasuk pilkada itu sebaik mungkin sesuai dengan regulasi yang ada. Kami ini juga dipagari oleh kode etik yang cukup ketat Ya. sehingga insya Allah kami akan bekerja secara maksimal, secara jujur dan adil sesuai dengan regulasi. Maka dengan adanya teknologi tadi itu yang disinggung oleh Bapak, itu sebenarnya upaya KPU RI untuk lebih memudahkan semua Ya. tahapan pemilu. Di Indonesia itu sebenarnya seluruh tahapan pemilu itu menggunakan IT. Hampir tidak Ya. ada yang tidak menggunakan IT. Hanya satu yang tidak menggunakan IT, yaitu adalah pencoblosannya itu sendiri. Ya. Yang lain itu pakai IT. Data, misalnya kami menggunakan eh, data pemilih misalnya, ada namanya Sidali.
Terus ada logistik misalnya ada namanya Silog. Terus kampanye dan dana kampanye ada namanya Sikadeka. Jadi semua ada pakai IT sehingga kita memudahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tahapan pemilu itu. Ya, Nah, tinggal satu sebenarnya, tinggal elektronik votingnya yang belum. Nah, terus ya, Sirekap misalnya, itu juga bagian dari tahapan rekapitulasi yang sudah menggunakan IT. Jadi itu tentu cukup apa namanya memudahkan baik tidak hanya masyarakat ya, tapi juga penyelenggara. Itu Pak. ya. Baik, terakhir Pak, Bapak tadi menyebut e-voting. Nah, banyak orang juga yang sudah mulai kenapa kita ini ketinggalan dari apa negara-negara lain. Sebenarnya kalau itu diterapkan, itu masyarakat siap apa enggak? Kenapa pengambil keputusan itu tidak pernah berani untuk memutuskan e-voting? Ya, pertama tentu diregulasi ya. Dasar hukum kami di tentang Ya, pemilu dan pilkada itu kan masih nyoblos ya. Bahasanya itu ya, masih mencoblos. Nah, soal apakah siap atau tidak siap, saya rasa masyarakat Indonesia itu memang harus dikasih ini, Pak. Harus kadang-kadang dipaksa. Kalau sudah ada hmm, etiknya, mau tidak mau kan harus digunakan itu. Tapi memang kan tidak semata-mata soal siap atau tidak, Pak. Kalau saya ya, itu secara pribadi, itu soal trust. IT ini hmm, kan soal trust. Kalau ya, trust di masyarakat sudah tidak ada, itu apapun apa yang sudah disiapkan dengan matang itu bisa apa namanya ya, bisa tidak dipercaya oleh orang. Nah, ya, kita aja di pemilu ini bahwa jujur saja itu masih dianggap tidak jujur, apalagi tidak jujur. ya, Nah, ini soal trust ini, Pak. Nah, ini soal trust. ya, Kalau trustnya sudah ada, walaupun kami ya, sadar bahwa masyarakat dan pemilih di Indonesia ini masih ya, banyak yang apa apa namanya orang yang ini ya yang apa yang terbelakang dalam teknologi ya, terutama yang sepuh-sepuh apalagi pemilih sepuh ini juga sudah banyak dan mereka tidak bisa ya, menggunakan IT dengan baik. Nah ini soal trust, kalau trustnya sudah ada insya Allah nanti bisa lah masyarakat yang ya, tadi saya sebut itu bisa dididik di apa namanya disosialisasikan dengan baik sehingga nanti pada saatnya mereka bisa menggunakan IT jika pun nanti e-voting ya ya. atau electronic voting bisa digunakan dengan baik. Tapi memang harus dicoba, memang harus dicoba. Tapi sekali lagi untuk membangun trust itu yang agak susah, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Zama Azhari Aramza SPMP, Ketua KPU Purbalingga. Banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini juga memberi inspirasi kita semua untuk meningkatkan trust masyarakat sehingga model dan sistem pemilu kita itu bisa dipercaya dan diharapkan menghasilkan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Pak Samsam, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.